Selamat siang dan salam entrepreneur. Perkenalkan nama saya Yusak Bugistiawan, mahasiswa UC Online Angkatan 4 jurusan International Business Management. Siang ini saya akan mempresentasikan materi kuliah internasional bisnis dengan topik korupsi dan suap serta masalah etika dan lingkungan di dalam dunia globalisasi saat ini. Pertama adalah globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, budaya antar negara yang menghasilkan hubungan yang semakin terhubung dan saling bergantung di seluruh dunia. Secara umum, globalisasi membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti perdagangan internasional, teknologi informasi, dan komunikasi, migrasi penduduk, dan penyebaran nilai dan budaya. Beberapa ciri khas dari globalisasi termasuk pertama adalah perdagangan bebas, meningkatkan arus barang dan jasa di antara negara-negara berkat penurunan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Kedua adalah revolusi teknologi, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang memungkinkan pertukaran informasi dan ide lebih cepat dan efisien. Ketiga adalah migrasi dan mobilitas, di mana meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara untuk bekerja, belajar, atau mencari peluang hidup baru. Keempat adalah interkonektivitas, yaitu semakin meningkatnya saling ketergantungan dan pertukaran di berbagai sektor seperti keuangan internasional, aliran investasi, dan kerjasama lintas batas. Meskipun globalisasi membawa banyak manfaat seperti pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan hubungan antar budaya, namun juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, hilangnya keragaman budaya, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola dampak globalisasi dan memperhatikan aspek etika, lingkungan, dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya adalah korupsi dan suap. Korupsi dan suap dalam industri global saat ini merujuk pada praktek-praktek yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, suap atau pemberian hadiah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam lingkungan bisnis internasional. Berikut adalah beberapa contoh praktek korupsi dan suap dalam industri global, yaitu yang pertama adalah suap, yaitu untuk mendapatkan kontrak bisnis, praktek memberikan suap kepada pejabat pemerintah atau bisnis lainnya guna memenangkan proyek atau kontrak bisnis tertentu. Kedua adalah pungutan liar atau pungli. Praktik ini meminta atau menerima uang atau hadiah lainnya yang tidak seharusnya diberikan sebagai imbalan atau atas pelayanan atau keputusan yang seharusnya bebas dari kepentingan pribadi. Ketiga adalah markup harga, di mana praktek menaikkan harga barang atau jasa secara berlebihan sebagai imbalan atas pemberian suap kepada pihak terkait dalam proses bisnis internasional. Keempat adalah penyalahgunaan data dan informasi. Praktek ini memanipulasi data atau informasi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan tanpa memperhatikan dampak yang mungkin timbul bagi pihak lain atau masyarakat secara umum. 5 adalah penghindaran pajak dan pencucian uang. Praktek-praktek ilegal seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau pencucian uang yang dilakukan untuk mengakali hukum dan mengamankan keuntungan ilegal dari bisnis internasional. Korupsi dan suap dalam industri global dapat merugikan perekonomian suatu negara, merusak kepercayaan masyarakat dan investor, serta menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mendorong transparansi, integritas, dan kepatuhan hukum dalam setiap transaksi bisnis internasional untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hukum internasional dalam pemberantasan korupsi dan suap salah satu kerangka hukum yang menjadi kesepakatan negara-negara di dunia dalam pemberantasan korupsi dan suap adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korupsi, yaitu United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. UNCAC adalah sebuah instrumen hukum internasional yang disepakati oleh berbagai negara di dunia untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Beberapa poin dalam UNCAC yang menjadi dasar hukum kesepakatan negara-negara dunia dalam pemberantasan korupsi dan suap antara lain adalah pencegahan korupsi, di mana menekankan pentingnya pencegahan korupsi di tingkat nasional maupun tingkat nasional melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, atau tindakan lain yang mendorong tata kelola yang baik. Pemberantasan suap, baik dalam sektor publik maupun swasta. Kerjasama internasional UNCAC menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan, menegakkan hukum, pemulihan aset yang diperoleh dari tindakan korupsi. Hal ini termasuk dalam bidang pertukaran informasi, ekstradisi, dan bantuan hukum lintas negara. Selain itu, banyak negara juga memiliki undang-undang peraturan domestik yang diterapkan untuk melawan korupsi dan suap, serta berbagai kerangka hukum regional dan bilateral yang menekankan komitmen dalam pemberantasan praktek korupsi dan suap. Dengan adanya kesepakatan dan kerangka hukum yang kuat di tingkat internasional, negara-negara di dunia diharapkan dapat bekerjasama secara efektif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi serta suap demi terciptanya tata kelola yang baik dan lingkungan bisnis internasional yang bersih dan transparan. Selanjutnya adalah etika dalam dunia bisnis global, di mana etika bisnis dalam bisnis global saat ini mengacu pada prinsip-prinsip moral, standar perilaku yang menuntut perusahaan dan individu terlibat dalam bisnis untuk bertindak secara integritas, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional dan keputusan bisnis mereka dalam konteks situasi yang semakin terhubung dan saling tergantung. Etika bisnis menjadi sangat penting karena dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat lokal tetapi juga di tingkat internasional. Beberapa aspek penting dalam etika bisnis dalam era globalisasi saat ini meliputi transparansi, yaitu menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam pelaporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Kedua adalah kepatuhan hukum, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah operasional perusahaan, termasuk dalam hal lingkungan, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen. Ketiga adalah keadilan dan kepastian, menjaga prinsip keadilan dan kepastian dalam interaksi bisnis, terutama dalam hal pembagian keuntungan, pembayaran pajak, dan hubungan dalam rantai pasok. Keempat adalah tanggung jawab sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility, atau CSR, di mana mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis perusahaan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Kelima adalah anti korupsi, menolak segala bentuk korupsi, suap, atau praktek tidak etis lainnya dalam interaksi bisnis, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki standar etika bisnis yang tinggi, mana etika bisnis dalam era globalisasi saat ini membawa tantangan dan peluang bagi perusahaan untuk membangun reputasi yang kuat dan berkelanjutan, memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memprioritaskan etika bisnis dalam aspek operasional, perusahaan dapat memainkan peran yang lebih positif dan berkelanjutan dalam era globalisasi yang terus berkembang. Selanjutnya adalah perlindungan lingkungan dalam globalisasi. Ada beberapa kesepakatan internasional yang menjadi dasar bagi semua negara melakukan perlindungan lingkungan di era globalisasi. Ada beberapa kesepakatan utama yang relevan dalam perlindungan lingkungan, yaitu yang pertama adalah kesepakatan Paris, di mana kesepakatan ini disepakatin pada konferensi perubahan iklim PBB pada tahun 2015, di mana kesepakatan Paris ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah negara-negara diwajibkan untuk menetapkan target pengurangan emisi dengan melakukan upaya konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah persetujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, di mana dalam SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu tujuan dari SDGs adalah perlindungan lingkungan, termasuk tujuan terkait air bersih, energi bersih, dan perlindungan ekosistem. Ketiga adalah konvensi UNESCO tentang keragaman budaya atau UNESCO Convention on Culture Diversity,
di mana konvensi UNESCO ini bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya di seluruh dunia, dan istilahnya kesepakatan untuk sebagai landasan untuk menghormati dan melestarikan warisan budaya unik dari negara-negara di dunia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip peduli lingkungan hidup yang berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip ini mencakup pedoman untuk perlindungan lingkungan alam dan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana negara-negara diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan di setiap negara. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen global untuk menerapkan perlindungan di era globalisasi. Dengan mematuhi kesepakatan ini, negara-negara di seluruh dunia diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan beretika dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi kesimpulan dan tindakan selanjutnya dalam materi ini adalah dalam menghadapi tantangan korupsi, suap, etika, dan lingkungan di era globalisasi, penting bagi semua negara dan pelaku bisnis untuk berkomitmen pada transparansi, kepatuhan hukum, serta berkelanjutan lingkungan. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia bisnis yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Demikian materi presentasi saya hari ini. Jika mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan, dengan senang hati saya akan mencoba untuk bisa membahas dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Belum saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, salam entrepreneur.